Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Johan Kurniagung, NPM 252200002, ingin mempresentasikan terkait materi etika tata kelola administrasi pemerintahan. Yang pertama, kita bahas terkait pengertian. Etika tata kelola administrasi pemerintahan adalah seperangkat nilai norma dan prinsip moral yang menjadi pedoman bagi aparatur pemerintah dalam menjalankan tugas, fungsi, dan kewenangannya secara profesional, bertanggung jawab, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat. Administrasi pemerintahan yang beretika bertujuan menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, efektif, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme atau KKN. Tujuan dari etika administrasi pemerintahan itu, yang pertama, satu, meningkatkan kualitas pelayanan publik. Yang kedua, membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang ketiga, mencegah penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, menjamin penyelenggaraan pemerintah yang adil dan profesional. Yang kelima, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, good governance. Lalu selanjutnya, prinsip-prinsip etika tata kelola pemerintahan. Yang pertama, integritas, yaitu bersikap jujur, konsisten dalam menjalankan tugas. Yang kedua, akuntabilitas, yaitu bertanggung jawab atas setiap kebijakan dan keputusan. Yang ketiga, transparansi, yaitu melakukan informasi kepada masyarakat sesuai ketentuan. Yang keempat, profesionalisme, yaitu bekerja sesuai kompetensi dan aturan yang berlaku. Yang kelima, keadilan, yaitu memberikan pelayanan tanpa diskriminasi. Yang keenam, efektivitas dan efisiensi, yaitu menggunakan sumber daya secara optimal. Yang ketujuh, kepatuhan terhadap hukum, yaitu mentaati seluruh peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai dasar aparatur pemerintah yaitu: yang pertama, jujur. Yang kedua, disiplin. Yang ketiga, tanggung jawab. Yang keempat, melayani masyarakat. Yang kelima, netral. Yang keenam, adil. Yang ketujuh, mengutamakan kepentingan umum. Yang kedelapan, menolak gratifikasi, suap, dan konflik kepentingan. Contoh penerapan etika. Yang pertama, memberikan pelayanan kepada seluruh masyarakat tanpa membeda-bedakan status. Yang kedua, menyelesaikan administrasi sesuai prosedur dan waktu yang telah ditentukan. Yang ketiga, menolak pemberian hadiah yang berkaitan dengan jabatan. Yang keempat, menjaga keberhasilan data masyarakat. Yang kelima, menggunakan fasilitas negara hanya untuk kepentingan dinas. Pelanggaran etika meliputi korupsi, kolusi, dan nepotisme, penyalahgunaan jabatan, pungutan liar, manipulasi data administrasi, diskriminasi dalam pelayanan, penyalahgunaan aset negara. Dampak pelanggaran etika yaitu menurunnya kepercayaan masyarakat, kerugian keuangan negara, menurunnya kualitas pelayanan publik, terciptanya budaya kerja yang buruk, terhambatnya pembangunan nasional. Upaya meningkatkan etika pemerintahan yaitu pendidikan dan pelatihan etika bagi ASN, penguatan pengawasan internal bagi penegakan hukum yang tegas, penerapan sistem pelayanan berbasis digital. Etika tata kelola administrasi pemerintahan merupakan fondasi utama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik. Etika konsisten akan meningkatkan kualitas pelayanan, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendukung terciptanya kelola pemerintahan yang baik, yaitu good governance. Baik, selanjutnya etika tata kelola pemerintahan yang membangun pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel. Pendahuluan yang pertama, mengapa etika itu penting? Pemerintahan memiliki kewenangan mengelola satu, keuangan negara, pelayanan publik, pembangunan nasional, kebijakan publik, dan pengambilan keputusan. Semua kewenangan tersebut dijalankan berdasarkan etika agar tidak terjadi yang pertama, korupsi, penyalahgunaan wewenang, nepotisme, konflik kepentingan, dan pelanggaran hukum. Ada quotes mengatakan, pemerintahan yang baik hanya bergantung pada hukum, tetapi juga pada etika para penyelenggaranya. Lalu, tujuan pembelajaran ini adalah peserta diharapkan mampu memahami konsep etika pemerintahan, memahami prinsip good governance, mengetahui nilai-nilai etika ASN,
memahami bentuk pelanggaran etika, mengetahui cara membangun pemerintahan yang berintegritas. Pengertian etika yaitu melalui bahasa Yunani, ethos yang berarti karakter, kebiasaan, moral, dan watak. Etika adalah ilmu yang mempelajari mengenai benar dan salah, baik dan buruk, kewajiban moral dan manusia. Pengertian tata kelola pemerintahan. Tata kelola pemerintahan adalah proses penyelenggaraan pemerintahan yang dilakukan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel, partisipatif, berorientasi pelayanan publik. Tujuan akhirnya yaitu tetap meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pengertian etika tata kelola pemerintahan. Etika tata kelola pemerintahan seperangkat norma nilai prinsip moral yang menjadi pedoman bagi penyelenggara negara dalam menjalankan tugas secara jujur, adil, profesional, bertanggung jawab, dan berintegritas. Tujuan etika pemerintahan, etika diterapkan untuk mengingat kepercayaan masyarakat, menciptakan pemerintahan yang bersih, mencegah korupsi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, menjaga kredibilitas lembaga pemerintah. Prinsip good governance terdapat 9 prinsip utama. Yang pertama, partisipasi, penegakan hukum, transparansi, responsivitas, berorientasi konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, visi strategis. Transparansi yaitu pemerintahan membuka informasi kepada masyarakat mengenai anggaran, kebijakan, program kerja, penggunaan dana, hasil pembangunan. Contoh, publik dapat mengakses APBD melalui website pemerintah daerah. Akuntabilitas berarti pejabat pemerintah wajib mempertanggungjawabkan seluruh keputusan penggunaan anggaran. Contoh, laporan keuangan diaudit secara berkala. Integritas merupakan kesesuaian antara perkataan, tindakan, nilai moral. Pegawai yang memiliki integritas akan jujur, konsisten, tidak menyalahgunakan jabatan. Profesionalisme berarti ASN bekerja berdasarkan kompetensi, aturan, standar pelayanan, kode etik, bukan karena hubungan keluarga, kedekatan politik, ataupun suap. Nilai dasar ASN berakhlak. ASN Indonesia memiliki nilai berakhlak. Yang pertama, berorientasi pelayanan. Kedua, akuntabel. 3, kompeten. 4, harmonis. 5, loyal. 6, adaptif. 7, kolaboratif. Nilai inilah yang menjadi budaya kerja ASN. Kode etik ASN meliputi jujur, disiplin, profesional, tidak menerima gratifikasi, menjaga kerahasiaan negara, menghormati masyarakat, tidak diskriminatif. Bentuk pelanggaran etika beberapa contoh: korupsi, nepotisme, pungutan liar, suap, penyalahgunaan jabatan, gratifikasi, manipulasi data, penyalahgunaan fasilitas negara. Konflik kepentingan terjadi karena pejabat memiliki kepentingan pribadi dalam suatu keputusan. Sebagai contoh, kepala dinas memenangkan tender perusahaan milik keluarganya. Akibatnya, merugikan negara, tidak objektif, melanggar etika. Korupsi merupakan penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi. Dampaknya menjadi: yang pertama, kemiskinan. 2, pembangunan terhambat. 3, investasi menurun. 4, pelayanan publik buruk. 5, hilangnya kepercayaan masyarakat. Penyebab pelanggaran etika, faktor internalnya yaitu moral rendah, keserakahan, lemahnya integritas. Faktor eksternal yaitu pengawasan lemah, budaya orientasi buruk, sistem yang tidak transparan, hukum yang tidak tegas. Dampak pelanggaran etika terhadap masyarakat: yang pertama, pelayanan menjadi buruk. Yang kedua, ketidakadilan. Yang ketiga, hilangnya kepercayaan terhadap pemerintah. Citra menjadi buruk, kerugian negara, rendahnya investasi, lambatnya pembangunan. Cara membangun pemerintahan yang beretika: meningkatkan integritas ASN, memperkuat pengawasan, digitalisasi pelayanan, transparansi anggaran, whistleblowing system, penegakan hukum, pendidikan etika. Peran teknologi digital governance membantu mengurangi korupsi, mempercepat pelayanan, meningkatkan transparansi, mempermudah pengawasan. Contoh, e-enforcement, e-budgeting, e-government, e-office, e-kinerja. Peran masyarakat memiliki hak. Yang pertama, mengawasi pemerintah. Yang kedua, menyampaikan aspirasi. Yang ketiga, melaporkan dugaan korupsi. Yang keempat, memperoleh informasi publik. Semakin aktif masyarakat, semakin baik tata kelola pemerintahan. Studi kasus yang akan disampaikan sebagai contoh: seorang pejabat menerima hadiah mobil dari perusahaan yang sedang mengikuti tender proyek pemerintah. Pertanyaannya adalah,
Apakah tindakan tersebut melanggar etika? Jika iya, mengapa? Lalu apa yang harus dilakukan pejabat tersebut? Dengan justifikasi tersebut, jawabannya adalah ya, karena termasuk gratifikasi, menimbulkan konflik kepentingan, mengurangi objektivitas, berpotensi menjadi suap. Tindakan yang benar, menolak hadiah tersebut, melakukan pada periode yang berbenang sesuai ketentuan. Tantangan tata kelola pemerintahan masih adanya yang pertama korupsi, nepotisme, rendahnya integritas, lemahnya pengawasan, inventarisasi politik, birokrasi lambat, kurangnya transparansi. Solusinya adalah penguatan budaya integritas, pendidikan anti korupsi, penerapan good governance, digitalisasi pelayanan, penegakan hukum, peningkatan kualitas SDM ASN. Kesimpulannya adalah etika merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan. Pemerintahan yang beretika akan menghasilkan pelayanan publik yang berkualitas, pemerintahan yang bersih, pembangunan yang berkelanjutan, meningkatkan kepercayaan masyarakat. Good governance hanya dapat terwujud apabila seluruh penyelenggara negara menjunjung tinggi etika, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas. Penutupnya, akan saya sampaikan, integritas bukan hanya tentang melakukan hal yang benar ketika diawasi, tapi juga ketika tidak ada yang melihat. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila dari presentasi ini ada kekurangan ataupun hal-hal yang salah ataupun keliru. Itu murni dari saya atau riset saya yang kurang mendalam atau kurang memperhatikan lebih dalam lagi. Riset ini saya berikan untuk pengumpulan tugas ujian akhir semester saya pada tahun 2026. Referensi saya ambil hanya meliputi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara bersih dan bebas dari korupsi, PP Nomor 42 Tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai, Prinsip Good Governance United Nation Development Program UNDP, dan Organization for Economic Cooperation and Development. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.